Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Magfiratul Khairiyah, Rahmanur Arifah, dan Zulfiatun Sholihah. Kami di sini akan berbagi materi terkait optimalisasi hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sebelumnya, kalian harus tahu di dalam tindak pidana ada berbagai macam jenis perilaku yang menyimpang. Di antaranya adalah korupsi dan gratifikasi. Kedua perilaku ini harus dihindari dan harus dilaporkan. Kenapa sih gratifikasi juga harus dilaporkan? Sebab motif adanya sebuah korupsi itu bisa muncul dengan adanya tindakan gratifikasi. Di Indonesia sendiri, banyak peraturan yang dibuat guna memberantas adanya tindak pidana korupsi. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait sejarah adanya pemberantasan tindak korupsi yang ada di Indonesia. Kita mulai dari era Orde Lama, yakni di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memulai pemberantasan tindak pidana korupsi ini dengan membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara dan juga membentuk Panitia Retolling Aparatur Negara. Kemudian dilanjutkan pada era atau pada masa Orde Baru, yaitu dimulai dari masa kepemimpinan Insinyur Soeharto. Di sini kepemimpinan Insinyur Soeharto dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, beliau mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian di era reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie hingga sampai saat ini, para pemimpin tersebut menentukan berbagai langkah guna memberantas tindak korupsi dengan membentuk KPKPN, TGPT-PK, KPT-PK, Tim Tas Tipikor, dan hingga saat ini yang masih berperan penting dalam tindak pidana korupsi pemberantasannya adalah KPK. Berikut upaya pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan melakukan atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Dan inilah peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Jadi, upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini harus dimulai dengan sedini mungkin. Nah, dari situ kita bisa melakukan upaya pencegahan itu di tingkat lembaga pendidikan, yang mana di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa melakukan cara-cara seperti membina, mengarahkan, mengingatkan, serta membiasakan peserta didik itu untuk bersikap jujur, adil, dan taat. Nah, sikap-sikap itu perlu diterapkan sedini mungkin untuk menghindari adanya suatu motif atau suatu keinginan seseorang itu dalam bertindak korupsi, sehingga penanaman sikap jujur, adil, dan juga taat ini bisa menjadi benteng untuk seseorang itu menghadapi suatu permasalahan yang ada di kemudian, sehingga meminimalisir adanya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia khususnya. Dari perspektif hukum Islam sendiri, kita ambil contoh dalam Quran Surat An-Nisa, yakni ayat 29, yang mana artinya berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil," dan seterusnya. Kemudian juga kita ambil dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33, yang mana artinya berbunyi, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan memperoleh siksaan yang besar." Jadi dari kedua acuan Al-Quran dari surat An-Nisa dan juga Al-Ma'idah ini, kita menyimpulkan bahwasanya tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan yang banyak membawa madorotnya, yang menimbulkan kerusakan
di bumi dan juga merugikan orang lain yang berdampak pada kemajuan bangsa dan juga negara. Oleh sebab itu, selain itu di dalam pandangan Nahdlatul Ulama dikutip dari kitab Futuhat Al-Wahhabi Taudishar Manhaj Al-Tulab dan juga kitab Fikih Al-Islami wa Adilatuh, yaitu menyimpulkan bahwasanya sungguh boleh dihukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, tindak kriminal, pecandu minuman keras, pelaku tindak subversif yang mengancam keamanan bangsa atau negara. Namun, hukuman mati ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yang mana kemudian para tokoh Nahdlatul Ulama, para ulama bersepakat bahwasanya sanksi untuk tindak pidana korupsi ini bisa meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, takzir, dan hukuman mati sebagai sanksi atau hukuman maksimal yang mana tetap mengikuti pada ketentuan peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tindak pidana korupsi itu dari segi hukum positif maupun segi hukum Islam dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat besar bagi suatu bangsa dan memerlukan pencegahan serta penanggulangannya yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, adanya pendidikan anti korupsi ini sangat penting untuk memulai pencegahan tindak pidana korupsi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.